Ya, balik lagi sama gua Batak Kasoy. Sebenarnya sih harusnya gua kali ini ngejelasin soal lanjutan dari video sebelumnya itu soal tutorial build coil. Tapi sebelum gua lanjutin, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM gua juga, terus ke percakapan di Facebook juga. Itu jadi mereka beberapa teman-teman nanyain alat-alat yang dibutuhin untuk jadi seorang coil builder atau untuk belajar coil art itu apa aja sih. Jadi di konten gue kali ini gue mau ngejelasin alat-alat yang dibutuhin untuk menjadi seorang coil builder atau starter kitnya lah istilahnya, yang memang harus kalian punya untuk menunjang proses belajar kalian. Daripada lama-lama cuap-cuap, langsung aja kita masuk ke bagian alat-alat yang dibutuhin untuk menjadi seorang coil builder atau belajar coil art. Langsung aja. Jadi yang pertama mesti kalian punya itu namanya bor. Ini bor cordless atau bor tanpa kabel. Jadi dia sumber powernya dari baterai. Ini kenapa? Ini untuk mempermudah proses belajar karena dia putarannya nggak terlalu cepet dan juga masih bisa dikontrol sama tangan kita sendiri. Dia ada dua pilihan putaran juga, bisa yang cepet terus bisa yang agak lambat. Jadi dia bener-bener ngikutin si putaran tangan kita. Terus dia juga bisa dua arah, bisa clockwise sama counter clockwise. Menurut gue ini bor ini udah cukup banget sih, dan beberapa teman-teman gue juga pakai bor ini untuk kompetisi. Ini mereknya Makita, tipenya DF331D. Termasuk salah satu bor yang recommended lah untuk belajar coil art. Ini yang pertama bor. Terus yang kedua yang kalian butuhin itu ada namanya ragum atau si klem. Ini fungsinya adalah buat nahan nanti si coil yang mau kalian bikin. Jadi yang satunya di ujung di ujung cuknya bor, dan yang satu nanti di ujung satunya nanti itu disangkutin juga sama yang namanya swivel. Nih swivel kayak begini bentuknya. Gue biasa pakai merek Mustad. Menurut gue merek Mustad ini salah satu yang lumayan baik lah untuk kalian belajar, terus juga untuk bikin-bikin juga, karena dia putarannya tuh juga nggak seret. Nah terus untuk combine-nya biasanya sih si swivel ini gue satuin sama si hook ini nih. Jadi fungsinya si hook ini untuk masukin si ujung coil, untuk nyangkutin si ujung kawat yang nanti mau kalian bikin. Yang satu udah disangkutin ke cuk bor, dan yang satunya juga mesti disangkutin ke swivel. Cuma kalau langsung ke swivel itu biasanya susah, jadi gue pakai tambahan hooknya kayak begini. Jadi fungsinya si tambahan hook ini untuk mempermudah aja sih sebenarnya. Oke, lalu kita masuk ke yang lain. Jadi itu tadi udah 3 sama si swivel. Terus yang satunya yang kalian butuhin ya biasalah tang potong. Jadi si tang potong ini gue pakai untuk motong-motong kayak bahan-bahan yang pertama. Kayak misalnya prepnya tuh gue pakai kawat dari 27 sampai ke 30. Itu untuk core ya. Gue pakai tang potong ini karena dia sekali potong langsung putus. Tapi kalau kawatnya udah jadi atau si coilnya udah jadi, gue biasanya pakai gunting seng ini sih, atau gunting kain. Karena biasanya kalau tang potong, apalagi yang gagangnya biru tuh, gue nggak sebut mereknya, yang gagangnya biru, dia suka kalah kalau motong coil, yang nantinya dia patah, dan patahannya itu bisa ngebahayain ke kalian juga.
gue sih ada pengalaman kurang enak. Jadi patahannya itu bener-bener nancep di pinggir sini nih, pinggir mata. Karena gue ya mungkin emang si coil yang udah jadi itu terlalu tebel atau gimana, dan memang peruntukannya bukan untuk motong itu, jadi akhirnya gue pakai ini. Aman banget sih. Dan ini juga sebenarnya bukan punya gue dapat petak punya temen gue ada. Jadi ya biarpun kayak tukang jahit, tapi ini fungsional banget untuk motong coil yang udah jadi. Terus tadi tang potong udah, gunting ini selain untuk motong kapas, jadi dia berguna untuk motong ribbon. Karena kalau misalnya motong ribbon pakai tang, biasanya tuh kurang ngegigit. Jadi gue biasa untuk motong ribbon pakai gunting. Lalu ada yang namanya si tweezer. Tweezer ini masih sering gue pakai untuk nyangkutin si outer ke core-nya. Misalnya gue mau bikin space, jadi si ujungnya ini gue pakai untuk ngikat pakai si tweezer ini. Lalu ada tang. Ini flat, tangnya flat. Jadi tangnya ini flat banget. Fungsinya itu buat dia ngejepit si coil ketika kita lagi proses bikin. Biasanya tuh yang kawat-kawat kayak stagger atau apa, atau ya pokoknya basic stagger yang mesti memang dia biar core-nya itu nggak jadi kemana-mana, harus dijepit pakai ini. Dan ngejepitnya pun pelan-pelan. Biasanya sih gue mensiasatinya ini biar nggak ngerusak banget, gue lapisin pakai yang namanya masking tape atau lakban kertas. Ada sih kalau yang jual namanya nilon plier gitulah, cuman harganya lumayan banget, sekitar 200 atau hampir 300 ribu lah. Jadi gue pakai ini, gue beli di S Hardware, harganya nggak sampai 50 ribu. Dan memang kegunaannya banyak sih, bisa untuk nge-stretch wire juga. Lalu ada ini untuk belajar dulu ya, masking tape. Bertanya-tanya kan si masking tape ini untuk apa? Jadi ini nanti untuk proses prep. Jadi si ini dipotong ya kira-kira ukuran setengah senti lah. Jadi ketika kita udah bikin prepnya, si masking tape ini kita potong untuk ngejaga si core-nya biar nggak lari-larian atau nggak kolaps. Jadi biar bentuknya masih kejaga dari ujung sampai ujung. Biasanya sih untuk 15 cm gue pakai masking tape tuh sekitar 5 sampai 7. Itu untuk ngejaga. Lalu ada yang namanya si ini apa ya, refill lem tembak mungkin. Ini fungsinya untuk ketika kalian udah selesai prep dan udah dipasang ini, jadi ujung sama ujungnya itu mesti dikasih lem tembak ini biar dia nggak lari-larian juga. Jadi untuk memperkuat lah posisi ujung sama ujung, pakai lem tembak ini. Lalu ini benda pink lucu ini namanya paper crimper. Fungsinya dia kan bergerigi gini, jadi dia itu untuk bikin beberapa pola, kayak misalnya lu mau bikin parabolik atau corrugated. Nah dia pakai si paper crimper ini, biarpun bentuknya lucu tapi fungsinya banyak ini. Cara penggunaannya, jadi si ribbonnya nanti tinggal lu masukin ke sini dan lu puter, itu pasti udah jadi. Nah pengaplikasiannya, kalau misalnya lu mau bikin kayak parabolik, itu mesti lu tarik dulu sampai ukurannya itu sesuai sama frame yang lu pakai. Misalnya lu pakai frame di ribbon 03, nah itu lu tarik dulu, lu stretch sampai ukurannya tuh tingginya sama si ribbon yang lu pakai. Karena kalau enggak, pas ntar lu jalan ke belakang itu makin bergelombang dan makin keluar dari jalur si coilnya. Sama halnya ketika lu mau bikin si corrugated, itu setelah lu selesai lu buat, agak di stretch dikit biar dia si apa ya namanya, gelombangnya tuh nggak acak-acakan, jadi bentuknya sama, harus di stretch dikit. Dan posisinya kalau corrugated itu dia begini kalau dilihat, tapi kalau parabolik bentuknya begini. Oke, lalu ini penting banget, ini ohmmeter atau ohm reader. Dia fungsinya untuk ngebaca ohm kalian udah dapetnya di resisten berapa. Karena ada beberapa, kayak misalnya kita bicara di kompetisi itu
kita ada batas resisten minimalnya mesti di berapa. Jadi ini fungsinya untuk ngecek ohm dari coil yang kalian bikin. Lalu coil jig. Coil jig ini standar lah ya, fungsinya sama kok. Dia untuk ngelilit si coil ketika udah jadi. Lalu ada obeng. Nah, di sini dari sekian banyak obeng sih, menurut gue ini obeng yang paling serbaguna sih, karena dia satu obeng isinya 4, dan untuk baut bintangnya dia tuh kokoh banget, nggak gampang selek. Ini produk RV Screw ya. Ini produknya namanya RV Screw, kalau yang lain gampang dicari lah. Dan untuk obeng ini namanya RV Screw sekali lagi. Dan nggak lupa juga penggaris ukuran 15 cm. Karena satu coil itu biasanya gue bikinnya 15 cm untuk main aman. Menurut gue udah cukup, itu aja penjelasannya, nggak terlalu panjang. Intinya ini adalah starter kit ketika lu mau belajar coil art. Punya itu dulu. Untuk bahan baku banyak banget pilihan, dari yang brand premium sampai yang brand istilahnya apa ya, ada kawat kiloan juga. Intinya lu untuk proses belajar terserah mau pakai bahan apa. Intinya nggak ada batasan ketika lu mau belajar. Lu pakai bahan kantal kah, atau mau pakai nikrom, atau mau pakai SS, itu terserah. Intinya sih di sini gue mau ngejelasin bahan dasarnya dulu yang mesti dipersiapkan. Bukan bahan dasar sih, apa ya namanya, starter kit untuk menjadi seorang oil welder atau menggeluti hobi di bidang oil art. Oke, mungkin ini video dari gua rasa udah cukup. Selanjutnya kalau nanti kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum paham, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan beberapa info yang mungkin sekiranya bisa ngebantu kalian dalam proses belajar coil art. Sekian dari gua, Batak Asoy. Tungguin video gue berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Oke.